Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Pak Agung. Mari kita menginjak tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Ya, kita sekarang berganti buku ya. Bukunya seperti ada contoh di samping kiri. Nah, seperti itu mari kita siapkan alat tulisnya. Kita masuk subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Pembelajaran 1. Yuk, mari kita buka dulu ya. Mari kita buka pembelajaran hari ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat dan bisa menambah wawasan. Ya. Hal-hal yang harus diperhatikan saat membaca teks dengan lantang. Nah, di sini hal-hal yang harus kita perhatikan saat membaca teks itu harus lantang dengan lafal, intonasi, dan yang jelas ya. Jadi tidak usah malu-malu karena kita juga sudah kelas 3, dimana kita harus dituntut untuk lebih pede lagi ya. Yang pertama kita akan bahas tentang lafal. Mengucapkan kata dengan tepat. Nah, lafal itu harus diucapkan dengan tepat ya. Yang selanjutnya, menggunakan frasa yang tepat, bukan kata demi kata. Nah, mari untuk teman-teman yang belum lancar membaca, untuk kita berlatih terus-menerus agar kita lebih pandai membaca. Yang nomor 2 adalah intonasi suara. Kalimat yang diakhiri dengan tanda titik, intonasi suaranya datar. Ya. Tanda titik itu berarti harus berhenti, ya. Kalimat yang diakhiri tanda tanya, intonasi suaranya menurun. Nah, kalau kalimat yang diakhiri dengan tanda tanya, intonasinya suaranya menurun. Nah, kalimat yang diakhiri dengan tanda tanya yaitu adalah kalimat tanya. Yang selanjutnya, kalimat yang diakhiri tanda seru, intonasi suaranya agak naik. Nah, contohnya tanda seru itu adalah kalimat perintah. Tentunya kalau kita melakukan perintah, pasti nadanya, intonasinya, suaranya agak naik ya. Contoh mungkin, tutup pintu itu, tolong hapus papan tulis itu. Nah, itu adalah contoh-contoh dari kalimat perintah. Yang selanjutnya, ekspresi. Nah, tidak mungkin kita akan membaca dengan ekspresi yang datar-datar saja, tidak ada yang menarik tentunya kalau kita ekspresinya hanya datar-datar saja. Siswa membaca dengan penuh perasaan. Nah, kalaupun bacaan itu sedih ya kita nadanya juga harus sedih, harus ekspresinya wajahnya juga sedih. Tidak mungkin ketika kita membaca yang sedih, ekspresi kita membaca kita malah tertawa-tawa, kan tidak bagus seperti itu. Tanda baca. Nah, ini yang penting ya. Jika saat membaca bertemu tanda koma, maka pembaca berhenti membaca sebentar, lalu dilanjutkan kembali. Jika saat membaca bertemu tanda titik, maka pembaca berhenti membaca, kemudian pembaca mulai membaca kalimat berikutnya. Nah, biasanya kalau teman-teman semuanya bertemu tanda titik, silakan untuk berhenti. Silakan boleh ambil napas sejenak ya. Terus nanti dilanjutkan kembali. Jangan ketemu tanda titik ataupun tanda koma, kita terus-menerus. Tidak ada berhenti-berhentinya ya. Suara lantang dan dapat didengar orang lain. Nah, di sini suara kita harus lantang, bukan berarti kita seperti orang marah-marah, tetapi suara lantang itu dapat didengar orang lain dan jelas ya.
Jelas dalam pelafalan kalimat per kalimatnya ya. Dayu senang membaca. Kali ini ia membaca sebuah dongeng. Apakah kamu ingin tahu isinya? Pohon apel yang tulus. Dahulu kala ada sebuah pohon apel besar. Ada seorang anak laki-laki bermain di sekitar pohon itu. Dia sangat menyayangi pohon itu. Pohon itu juga senang bermain bersama. Waktu berlalu. Anak laki-laki itu tumbuh dewasa. Suatu hari, ia datang kembali. Pohon apel menyambutnya dengan gembira. Ayo, bermainlah bersamaku, ajak si pohon apel. Ah, aku tak punya waktu untuk bermain. Kami membutuhkan rumah untuk tempat tinggal. Bisakah kau membantuku? Kamu boleh memotong cabang-cabang pohonku ini untuk membangun rumahmu. Jadi, anak laki-laki itu memotong semua cabang pohon dan pergi dengan riang. Pohon apel itu senang melihat temannya bahagia, tapi dia tak pernah kembali sejak saat itu. Pohon apel kembali merasa kesepian dan sedih. Akhirnya, laki-laki itu kembali lagi. Laki-laki itu dan pohon apel sekarang sudah sama-sama tua. Aku sudah tak bisa memberikan apa-apa, kata pohon apel. Tidak apa-apa, aku hanya membutuhkan sebuah tempat untuk beristirahat, jawab laki-laki itu. Baik, sisa batang pohon tua adalah tempat terbaik untuk bersandar dan beristirahat. Duduklah di sini bersamaku dan istirahatlah, kata pohon apel. Laki-laki itu pun duduk bersandar pada batang pohon yang masih tersisa. Pohon apel pun menangis bahagia. Akhirnya mereka pun bersama lagi. Nah, itu adalah contohnya. Silakan nanti dibaca sendiri ya. Di buku tema 2 kita belajar membaca agar nanti kita lebih lancar dalam membaca, lebih paham dengan tanda baca. Kita harus berhenti ketika ada tanda titik. Kita harus berhenti sejenak bila ada tanda koma dan sebagainya. Kita membacanya harus dengan lafal, intonasi yang tepat dan dengan suara yang lantang agar bisa didengar oleh yang mendengarkan ya. Siapa teman pohon apel? Apa yang dirasakan pohon apel saat bermain bersama temannya? Nah, di sini ada pertanyaan. Mari kita jawab dan nanti boleh dituliskan di buku tugas. Apa kebaikan yang diberikan pohon apel? Mengapa pohon apel merasa kesepian dan sedih? Di akhir cerita, mengapa pohon apel menangis? Silahkan nanti boleh dijawab ya di buku tugas. Dan nanti kita akan perhatikan lagi Pak Agung ketika menjelaskan. Nanti ini boleh dijawab. Jawabannya boleh dicari di bacaan yang tadi. Pada hari Minggu, Dayu memanen buah apel, lalu meletakkan di sebuah kotak. Ia memanen lagi hari Senin dan meletakkan pada kotak lain. Di kotak pertama ada 15 apel. Di kotak kedua ada 21 apel. Dayu meletakkan apel di dua kotak seperti ini. Nah, ini ya. Dan ini yang satunya. Dayu menghitung semua apel. 15 ditambah 21 sama dengan 36. Betul sekali ya, teman-teman. Dayu mencoba menukar tempat dan membuktikan bahwa jumlahnya akan tetap sama atau tidak. Oke, sama atau tidak ya, teman-teman? Mari kita hitung bersama. Nah, Dayu menghitung semua apelnya kembali. 21 ditambah 15. Tadi 15 ditambah 21 ya. Ternyata jawabannya juga sama. Jumlahnya sama-sama, yaitu 36. Jadi 15 ditambah 21 sama dengan
21 ditambah 15 ya. Sama-sama. Dibolak dibalik itu sama. Jawabannya tetap 36. Nah, di sini nomor 1A. 200 ditambah 350. Nah, jawabannya berapa ya? 550. Yang B, ketika kita dibalik 350 ditambah 200 sama dengan berapa teman-teman? Nah, coba. Ya, tentunya sama dengan yang A. 200 ditambah 350, jawabannya adalah 550. Ketika dibalik 350 ditambah 200, jawabannya tetap sama, yaitu 550 juga ya. Jadi 200 ditambah 350 sama dengan 350 ditambah 200, sama ya. Yang selanjutnya 150 ditambah 430, jawabannya adalah 580 ya. Kita balik kembali. 430 ditambah 150, jawabannya tetap sama ya, 580. Jadi di sini 150 ditambah 430 sama dengan 430 ditambah 150 ya. Tetap sama jawabannya. Dibolak dibalik tetap sama ya. 200 ditambah 350 sama dengan di sini tadi udah ada ya jawabannya 550, dan di sini 350 juga ditambah 200 sama dengan 550. Betul sekali, sama ya. 150 ditambah 430 sama dengan 580. Sekarang ganti juga, 430 ditambah 150 sama dengan 580. Nah, di sini hari Minggu Dayu pergi tamasya ke gunung. Dayu pergi bersama orang tua dan saudara sepupunya. Di gunung ia banyak melihat pohon cemara. Pernahkah kalian melihat pohon cemara? Cemara memiliki banyak manfaat bagi manusia. Salah satunya kayu cemara digunakan untuk membuat perabotan rumah tangga. Dayu dan sepupunya bernyanyi lagu cemara selama di perjalanan. Nah, silahkan nanti boleh dinyanyikan gitu. Nah, ini cukup sekian dari Pak Agung. Bila ada kurang lebihnya Pak Agung mohon maaf. Pak Agung akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.